Sialan, proyek apa lagi ini, sampai harus direvisi 18 kali? Nian mengiao, orang ini memang sengaja mau nyusahin aku. Siapa sih yang malam-malam tiduran di tengah jalan? Punya hati nurani nggak sih? Bangun. Jangan-jangan ini Sanle? Cepat lepasin, sakit banget. Kamu kenapa? Aku niat baik nolongin kamu, mau mencekik aku? Aduh, sakit. Sakit banget. Hei. Kamu nggak apa-apa? Aduh, kepalaku sakit sekali. Aku datang. Adegan klasik Anyu yang posesif, terluka lalu amnesia. Ini di mana? Kenapa aku ada di sini? Sebenarnya aku ini siapa? Karena kalap, malah kubawa dia pulang. Nian Ruoshi, memang kamu banget. Ah, sudahlah. Karena sudah begini juga. Anggap saja ini perbuatan baik. Apa kamu benar-benar tidak ingat apapun? Nama, alamat, nomor ponsel. Coba periksa badanmu. Ada ponsel, kartu identitas, atau semacamnya tidak? Benda ini kelihatan seperti barang antik. Kamu orang zaman sekarang, bukan? Siapa yang masih pakai dandanan zaman Republik Lama begini? Jam saku. Tidak ada HP, tidak ada kartu identitas. Kamu jangan-jangan datang dari lintas waktu, ya? Pasti begini kalau lintas waktu. Orang zaman sekarang, siapa yang nggak bawa dua canggih? Kalau cuma main kostum peran, tetap harus bawa ponsel, kan? Kamu pasti diburu musuh lalu terluka, terus memicu semacam kesempatan dan pindah ke ruang waktu lain. Iya, pasti begitu, diburu. Aduh, kamu kenapa? Kamu kenapa? Kepalaku sakit sekali, hei. Aduh, kamu nggak apa-apa? Cepat lari, mereka sudah menyerang. Pergi dulu lewat pintu belakang, aku tahan mereka. Gak bisa, kalau pergi ya pergi bareng. Nggak bisa, Angong, ini hasil jerih payahmu, cepat pergi. Aku sedang diburu buat dibunuh. Justru aku yang diburu buat dibunuh. Benar, kan? Aku sudah baca ratusan novel lintas waktu, bukan sia-sia. Pemicu kamu pindah waktu pasti benda ini. Ini, iya, di badanmu nggak ada apa-apa. Apa itu nggak jelas? Coba bangunkan benda ini. Mungkin ini pusaka roh. Kenapa lihat aku? Kamu ajak dia berkomunikasi. Gimana cara ngomongnya? Lihat nih, aku pelupa banget. Semua senjata roh harus mengakui tuannya. Jangan takut, sama sekali nggak sakit. Nggak bisa. Mending kamu lakukan sendiri saja. Kayaknya nggak terlalu bisa. Berarti harus ada 9 bintang berderet. Harus ada pertanda aneh dari langit dulu, aku mau tidur lagi.
Kau tunggu di sini saja. Kau masih nunggu, ya? Anggap saja aku salah menilai. Kalau lapar, ada makanan di kulkas. Aku telah kerja, jadi pergi dulu. Musuh masuk kampung. Jangan-jangan kau mau bunuh diri biar bisa balik lagi. Perutku lapar. Kalau lapar ya makan. Ngapain malah bikin dapurku berantakan? Aku tidak bisa masak. Jadi kau tidak tahu cara pakainya, ya? Baiklah, ini kelalaianku. Tunggu, aku masakin yang enak buatmu. Kenapa kamu nggak makan? Enak, loh. Coba, jamin kamu belum pernah makan. Lezat banget. Gimana? Enak kan? Tapi kalau makan begitu nggak puas. Harus makan banyak begini baru puas. Nah, begitu dong. Cepat makan. Aku nggak tenang kalau ninggalin kamu sendirian di rumah. Sebentar aku mau rapat, kamu tunggu aku di sini ya. Nanti istirahat siang aku ajak kamu beli baju. Mau lihat apa? Tinggal tunjuk sini pakai tangan, semalam aku sudah ajari, ayo. Kalau aku kasih kamu nama, kalau tidak, bingung harus panggil kamu apa? Boleh. Namaku Nian Ruosi. Bagaimana kalau kamu pakai margaku? Nian itu marganya langka. Baik, HM, aku pikir dulu. Lukisan tahun baru gimana? Lucu banget, mirip boneka lukisan tahun baru. Jangan. Nggak suka. Biar ku pikir dulu. Yowan. Semoga kamu selalu selamat dan aman. Yang ini boleh. Nggak mau pikirkan lukisan tahun baru? Waktu kecil, aku selalu pengen ganti nama jadi lukisan tahun. Nian Yowan. Di mana Nian Ruoshi? Kabur kemana buat malas-malasan? Nggak mau bonus bulan ini? Dipanggil. Aku duluan. Omongan cewek itu nyebelin banget. Nian Yowan. Nian Yowan, Nian Yowan. Ayo, pergi. Apa kau Nian Ruoshi? Berani bilang iya depan, tapi beda di belakang. Ketahuan, kan? Bawa pria nggak jelas ke kantor juga? Emangnya kamu nggak mau kerja lagi? Kenapa kamu nggak mau kerja lagi? Pria liar, jangan ngomong sekasar itu. Dia pacarku. Aku nggak nyuri, nggak ngerampok, bahkan tabletnya ku bawa ke kantor habis dicas. Cuma numpang pakai wifi kantor. Memangnya kamu berhak apa buat Kalau nggak ada urusan, minggir. Sekarang jam istirahat sih. Tolong jangan ganggu waktu berdua kami. Kamu anjing baik tidak menghalangi. Majikanmu nggak pernah ngajarin. Ruoksi. Aku kecewa banget sama kamu, nggak nyangka. Kamu bisa serendah ini. Apa dia pantas disebut manusia? Lihat dia, bajunya aneh banget. Umurnya sudah segitu, kerja nggak punya, pakai apa dia menghidupimu? Itu main peran kostum, kamu ngerti. Ruos. Kamu terlalu polos. Sekali lihat, dia jelas tipe yang tidak becus. Jangan tertipu oleh penampilannya. Coba kalian berdiri bareng. Kalau jadi aku, kamu pilih yang mana? Kalau jadi aku, kamu pilih yang mana? Ruos. Aku harap kamu menemukan yang lebih baik. Bukan yang seperti ini. Bahkan yang sepertimu tak bisa kupertahankan.
Harus lihat hati. Gaji tahunanku 300.000. Dengan apa dia bisa menandingiku? Kenapa tidak mengandalkan wajahmu untuk bukan tidak mau? Ruoksi. Aku tahu. Kau benci padaku karena meninggalkanmu. Tapi kamu jangan cari yang kayak gini. Tahu nggak berapa harga jam ini? Mimpi abadi. Mimpi apa? Barang koleksi terjual 280 juta di lelang Surya. Kok bisa ada padamu? Gawat. Tadinya mau kupakai buat menakut-nakuti orang, nggak nyangka ternyata asalnya sebesar ini. Hai, pacarku kaya raya, beginian MAH cuma sepele. Sudah, aku masih ada urusan. Gambar tahun baru. Kamu ganteng banget. Dengan wajah kayak gini, kamu bakal jadi pusat perhatian. Kubuatkan akun buatmu, bisa jadi seleb internet. Itu Yuan. Iya, sudah tahu. Kalau buat nama panggilan juga nggak boleh, tapi begitu kamu pakai jas, auramu langsung berubah. Mirip bos besar yang cuma ada di cerita. Apa itu bos besar? Ya, direktur galak itu, tokoh besar di dunia bisnis. Wanita, kamu berhasil menarik perhatianku. Direktur. HM. Ah, Kamu kenapa? cepat duduk. Yuan, Tuan N muda dan berbakti. Dengan paten ini di tangan, masa depan keluarga Anda tak terbatas. Anda terlalu memuji. Presiden Direktur minta Anda naik ke panggung beri sambutan. Pak An, kalau begitu saya pamit dulu. kamu nggak apa-apa? Kamu teringat sesuatu? Apa Tuan Yan itu ada hubungannya dengan Yan Ruosi? Maaf. Aku nggak ingat apa-apa. Nggak apa-apa, kalau belum ingat sekarang wajar, nanti pelan-pelan. Ruosi. Kenapa tiba-tiba memanggilku gitu? Aku mau ponsel. Mau tahu lebih banyak tentang kehidupan kalian sekarang. Bisa bantu belikan dulu? Aku lupa. Besok aku belikan buatmu. Di tempat kami, tanpa ponsel memang susah kemana-mana. Lama sekali baru datang. Yang hadir hari ini bos besar bisnis. Apa kamu sanggup menyinggung mereka? Maaf, datang terlambat. Aku hukum diri Segelas mana cukup? Minimal 2 gelas kelihatan tulus. Aku nggak kuat minum. 1 gelas aja udah batas mentok. Siapa yang nggak tahu ibumu? Kerjaya apa? Mana mungkin kamu nggak kuat minum? Nian Ruosi, kamu datang terlambat. Minum segelas itu wajar. Jangan-jangan kamu nggak berani main? Aku yang minum buat dia. Kamu kenapa? Oh, mantap. 2 gelas ini harganya sudah ribuan. Dia cuma mau manfaatin kesempatan ini buat minum lebih banyak. Soalnya biasanya memang nggak ada. Kesempatan buat minum. Benar saja, omongannya. Memangnya aku salah ngomong apa? Semua yang hadir di sini kan anak orang kaya yang terpandang. Mana kayak dia, nggak kenal siapa-siapa. Kalau bukan karena menjaga nama baik Kak Meng Yao hari ini. Dia bahkan nggak pantas berdiri di sini. Tadi di luar aku dengar kalian bilang mau main game. Suka sekali main, ya. Main 1 ronde lagi saja. Main dengan kami. 1 ronde untuk tentukan menang kalah. Kalau kalah, minta maaf pada Ruosi dengan membungkuk. Lalu ambil cuti panjang 10 hari lagi. Oh, kalau yang kalah kamu bagaimana? Terserah kalian mau apa. Jangan gegabah. Minerik. Kuzhe, temani dia main. Boleh, main apa? Terserah. Kalau begitu, main kartu saja. Ambil 3 kartu, lalu bandingkan. Siapa yang paling besar? Dia menang. Berani? Siapa yang paling besar? Dia menang. Berani? Baiklah.
3 kartu raja, ya. Maaf. 3 kartuku angkanya sama semua. Kau susah menang. Hah, Cuma begitu. Dia orang zaman dulu, mana bisa main beginian? Selesai, kali ini pasti kalah. ya, cuma begitu. Menang, kau menang. Mana mungkin. Pasti pakai akal-akalan. Kamu juga sudah bilang. Ini cuma permainan peluang. Kamu cuma lebih beruntung, kan? Ayo main sekali lagi. Bukannya tadi sepakat satu ronde penentuan. Kak, jangan-jangan kamu mau ingkar. Banyak orang lihat, lo. Nian Mengyao, selalu tepati janji. Kamu istirahat saja 10 hari. Selama 10 hari, kamu tak usah masuk kerja, istirahat. Makasih, Kak. Minta maaf padanya. Kusarankan kau tahu diri. Yang di sampingku ini Kak Mengyao. Semua yang hadir di sini orang-orang terpandang. Jangan-jangan kau tak siap kalah? Kuzhe, kalau ikut main, harus berani tanggung. Hal sekecil ini perlu aku ajari? Cepat pergi, belum cukup malu? Ruoxi. Maaf. Apa katamu? Aku tak dengar. Aku bilang maaf. Ngapain teriak-teriak, berisik banget. Ayo, kita pulang. Pulang. Kau mau apa? Yuan, kamu nggak apa-apa? Yuan, halo, ini Serat, ada orang terluka di sini, cepat kemari. Yuan, kenapa kamu sebodoh itu? Kenapa kamu melindungiku? jangan menangis. Yuan, Yuan. Mereka sudah menyiapkan KEETC. Pergilah dulu, lewat pintu akan menahan mereka. Tidak, Kalau pergi, kita tidak boleh, Pak N. ini semua karya kerasmu. Cepat pergi. Rancanganku. Ini, Kau sudah bangun, kau tidur seharian. Aku takut setengah mati. aku tak apa-apa. Maaf sudah membuatmu khawatir. Syukurlah kalau kau tak apa-apa. Tapi, ini yang kau buat? HM. Jadi benar kamu yang bikin. Kamu ternyata bisa bikin presentasi. Apa itu presentasi? Yang kamu bikin ini. Kok kamu bisa bikin? Terus, kamu juga bisa pakai komputer. Gimana kamu menghitung data ini? Aku sudah lihat berkas acuan di komputermu. Lalu aku juga lihat berkas aslimu. Aku menemukan sebagian data yang hilang. Data yang hilang itu bisa diperkirakan lewat beberapa model. Jadi aku coba sedikit, lalu selesai ku buat. Kalau kamu pelajari sebentar, pasti bisa.
cuma lihat sebentar, lalu jadi. Untuk menganalisis ini, analis profesional saja butuh setidaknya 5 hari. 5 hari? Hal sesederhana ini butuh 5 hari? Rencanamu bukan cuma lengkap, bahkan bisa dibilang sempurna. Data hasil perhitungannya, tingkat akurasinya benar-benar bahkan ada beberapa sudut pandang yang belum kupikirkan, tapi kamu gali. Jadi, apakah ini bisa membantumu? Pertama kali pakai komputer sudah bisa bikin rencana seprofesional ini. Apa dari awal aku memang sudah salah paham? Apa aku salah dari awal? Kenapa lihat aku begitu? Gawat, aku bakal terlambat. Bukannya kamu sudah dikasih cuti tahunan? Omongannya juga kamu percaya. Aku ini memang nasibnya kerja terus. Istirahat yang baik, nanti habis kerja aku cari kamu, ya. Direktur Utama Andika. Kepala Ilmuwan Teknologi Andika, Anyu. Hilang. Aduh. Hello. Denken Sie apa? Ini aku. Tuan An Syukurlah. Anda tidak apa-apa. Anda di mana? Jangan bocorkan keberadaan. Ada yang harus kusampaikan padamu. Kenapa terlambat? Butuh waktu sedikit buat siapin materi. Mulai saja. Datanya nggak lengkap. Lihat gimana kamu bikin rencana. Kali ini tunggu saja kamu malu. Tema rencana kali ini adalah presentasi rencanaku sudah selesai. Bagus, Ruosi kerjanya bagus. Semua divisi kembali dan pelajari rencana ini, rapat lanjut sore nanti. Kerjamu gimana sih? Bukannya kusuruh kamu ambil data kuncinya? Aku nggak kasih ke dia. Benar-benar payah. Sudahlah, biar aku sendiri yang turun tangan. Kali ini dia jadi pusat perhatian. Aku harus menekannya. Semua proposal tadi pagi sudah kulihat. Rencana Ruosi memang bikin orang terkesan. Terutama hitungan data itu. Sangat berharga. Ngomong-ngomong soal bukti, aku kebetulan punya satu pertanyaan. Di rencana Ruosi, dia mengutip data biaya kuartal keempat di halaman 7. Tapi setahuku bagian ini dirahasiakan. Paket data divisi pemasaran memang tidak memuat informasi ini. Ruosi. Apa yang dikatakan Meng Yao benar? Sudah cek catatan pembagian data. Data yang dibagikan ke divisi pemasaran memang tidak mencantumkan angka ini. Jadi aku mau tanya pada Ruosi. Bagaimana kamu bisa dapat bagian data ini? Apa sengaja cari perhatian? Mencuri data internal perusahaan diam-diam? Ruosi. Kau harus jelaskan masalah ini. Anak muda yang ingin maju itu hal baik. Tapi kalau caranya tidak benar, ini sudah jadi soal prinsip. Kali ini kulihat bagaimana kau membalikkan keadaan. Anak haram juga pantas pamer di perusahaan. Tidak mencuri informasi internal, dataku hasil perhitungan. Pertunggan. Sangge muda.
Aku tahu kamu sudah berusaha keras. Tapi ada beberapa yang bukan berarti tercapai hanya dengan usaha. Data ini butuh modal analisis profesional dan perhitungan besar. Kamu sendirian. Menggunakan model regresi linear multidimensi, dipadukan dengan data publik industri dan catatan penjualan lama untuk menelusuri balik kisaran biaya internal. Ini proses perhitungannya, setiap langkahnya ada buktinya. Ini proses perhitungannya, setiap langkahnya tercatat. Lihat ini. Ini variabel bebas, variabel terikat. Yang kamu cari bukan korelasi tunggal, melainkan hubungan saling terkait antar banyak variabel. Tunggu, pelan-pelan. Apa itu variabel bebas? Data yang mau kamu hitung itu dipengaruhi oleh faktor ini. Kamu susun semua data dari tahun-tahun sebelumnya, lihat hubungan perubahannya, nanti polanya akan ketemu. Tapi aku nggak punya data historis yang lengkap. Data publik di industri juga bisa jadi variabel pengganti. Pakai variabel pengganti untuk uji silang dengan catatan penjualan historis. Bisa diperkirakan balik dalam kisaran wajar data internal. Sudah paham? Jadi dataku dihitung dari informasi publik industri dan data historis perusahaan. Tidak ada pelanggaran, malah sebaliknya. Lewat analisis ini, perusahaan bisa memakai sumber daya untuk mendapat wawasan pasar yang lebih mendalam. Baik, sangat bagus. Ruashi. Kali ini kamu benar-benar bikin aku kagum. Minggu depan, kamu juga ikut acara pembukaan dan penandatanganan kerja sama keluarga Nian dan keluargaan. Aku, Keluargaan adalah klien besar kita, dan kamu bagian dari keluarga kita, jadi kamu harus datang. Ayah, acara ini tingkatnya paling tinggi, dia ini. Aku sudah bilang dia ikut. aku pulang. Lihat, aku bawakan makanan, kamu pasti suka. Ada apa sampai bahagia begitu? Rencanamu dan cara hitung kau ajarkan. Hari ini membuatku diakui semua orang. Nian Genyao juga mengundangku menghadiri upacara pembukaan kerjasama minggu depan antara keluarga Nian. Nian Genyao. Itu ayahku, ketua grup Nian. Sebagai ucapan terima kasih, aku resmi mengundangmu jadi pendamping prianya, menemaniku ke upacara pembukaan. Maksudku yang pakai baju resmi, kamu berdiri di sampingku buat dukung aku. Oke, nggak masalah. Kamu langsung setuju tanpa mikir. Kamu sudah bawain aku makanan enak. Masa aku nggak setuju? Tapi aku punya satu syarat. Syarat apa? Mau belajar darimu menganalisis data dan membuat model perkiraan. Yang kamu ajarin hari ini itu. Walau aku mengerti. Tapi aku tahu itu cuma puncak gunung es. Aku ingin belajar secara sistematis. Kenapa? Aku ingin bangkit sendiri, bukan karena belas kasihan keluarga Nian. Bukan karena bantuan siapapun, melainkan karena kemampuanku sendiri. Bisa. Sungguh, kalau begitu, kita mulai sekarang juga. Ya ampun. Pria ini pakai setelan rapi keterlaluan. Ini benar jas yang kubeli harga 500? Dipakai dia jadi kelihatan seperti 50.000. Nggak bisa, aku harus menutupinya sedikit. Ada apa? Ayo, kita bakal terlambat. Di acara ini entah bisa ketemu pewaris misterius keluargaan atau tidak. Katanya keluargaan sempat kena masalah belum lama ini.
Yang itu hilang? Oh, ada juga kejadian begini. Iya, Ternyata ada kejadian seperti ini. Oh, Di, kamu datang. Apa yang kamu dan priamu pakai? Barang kaki 5, ya? Lihat bahannya. Belinya di toko obral, ya? Di, jangan sampai kamu ditipu orang nggak jelas begitu. Nian Ruoxi. Kamu kenapa? Bawa orang seperti ini ke acara begini, memangnya kamu nggak malu? Nggak punya status. Tak punya latar belakang. Bahkan pakaiannya pun nggak pantas. Orang yang kamu bawa nggak bisa cuma modal tampang. Di sini cantik atau tampan nggak ada gunanya. Statuslah yang jadi kekuatan. Chuje, kamu sudah dipermalukan berkali-kali, kok masih nggak kapok? Sudahlah, jangan ribut lagi. Ruo 11 bisa datang saja sudah nggak mudah. Kali ini dia bisa bawa pendamping pria. Itu sudah kemajuan besar. Itu anak haram qui lui a gagnant. katanya ibunya pelakor, habis ngelahirin dia langsung kabur. Di acara sepenting ini dia juga berani datang, jangan-jangan keluarga Nian bakal berubah. Adik, omongan mereka jangan dimasukin ke hati. Bagaimanapun, darah keluarga Nian juga mengalir di tubuhmu. Nona mengiau, Anda memang baik sekali, sampai bela anak haram seperti ini. Reboot APA ini. Assistant Gu, bukannya dia anak haram qui lui a gagnant itu? Bawa pria miskin begitu, masih berani datang ke pesta. Asisten Gu, Anda datang juga. Asisten Gu, Anda kenal teman adik saya itu? Tidak kenal. Tapi kelihatannya auranya beda. Aku jadi ingin kenalan. Hai, Dia orang rendahan, tak punya status dan later balkon. Dia tidak pantas kau kino. Kalau mau bicara terus terang, Nian Ruoxi itu kuma anak haram. bisa datang ke acara seperti ini sudah kemurahan hati yang luar biasa. Orang yang dia bawa memang bisa sebagus apa? Asisten Gu, jangan buang-buang waktu. Menurutku, Nian Ruoxi kuma anak haram. semua tamu yang datang hari ini diundang oleh keluargaan. Maksud Anda barusan sedang meragukan cara keluargaan menjamu tamu. Atau Anda bisa mewakili keluargaan untuk memilih tamu buat mereka? Tidak. Nona Nian, kualitas pria pendamping Anda benar-benar sulit dipuji. Maaf, asisten Gu cuma asal bicara. Jangan dimasukin ke hati. Nona Lin punya standar sendiri dalam bekerja di keluargaan. Tak perlu orang lain ikut mengatur. Assistant Gu. Anak muda memang belum paham, jangan selevel dengan mereka. Ruashi. Masalah apa lagi yang kau buat? Cepat minta maaf pada mereka. Tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa aku harus minta maaf? Ketua Dewan Muda Ye. Nona kedua dipermalukan di depan umum. Tapi Anda malah menyuruhnya minta maaf. Nona Nian. Anda bilang Nona Nian tak seharusnya datang ke sini. Tapi yang kulihat adalah seorang gadis muda yang tenang dan tahu diri. Dan sekelompok orang yang melontarkan kata-kata kasar padanya. mengiau, kalian ini saudari. Kalau bercanda harus lihat situasi. Cepat minta maaf pada Ruosi. Kau menyuruhku minta maaf padanya. Perlu kelanji lagi? Nona Nian. Kalau minta maaf harus tulus. Yang lebih keras. Maaf. Nona Ruoxi. Kalau Anda merasa itu masih kurang, maka Cukup, terima kasih asisten Gu. Gubing orang yang paling dipercayaan Yu, dan tak pernah ikut campur. Kenapa hari ini dia berkali-kali membela Nian Ruo 11? Jangan-jangan dia memang masih punya sedikit nilai. Nona Ruo 11,
Ketua direksi mengundang ke kantor. Ada yang ingin dibicarakan dengan Anda. Aku temani kamu. Ketua direksi hanya mengundang Anda seorang. Tunggu aku di sini dulu, aku pergi sebentar lalu kembali. Mana Ketua Nian? Ketua akan segera datang. Tolong tunggu sebentar, minum dulu. Dia ada di sini, tapi Ruosi belum kembali. Tidak benar. Pasti terjadi sesuatu. Nona kedua, nona kedua. Bangunlah. Nona kedua. Ruosi, Ruosi. Ruosi. Aku, Pak An. Apa yang mau kamu lakukan padanya? Pak Nian menyuruhku masuk bicara. Begitu masuk, lihat Nona kedua terbaring di ranjang. Wajahnya merah sekali, aku takut terjadi apa-apa. Itu Nian Genyao. APA? Tua bangka itu. Bahkan anak perempuannya sendiri. Biar aku yang urus di sini, kamu pergi tangani dulu. Asisten khusus Gu. Para tamu sekalian. Maaf mengganggu sebentar. Saya mewakili grup An ingin mengumumkan sesuatu kepada semuanya. Grup An kami dan grup Nian membatalkan seluruh kerjasama. Berlaku mulai saat ini. Assistant Gu. Kenapa ini bisa terjadi? Bukannya kerjasama kita disepakati. Direktur Nian. Bahkan putrimu bisa kau jual. Bagaimana keluarga An berani bekerja sama dengan... Salah paham. Ini semua salah paham. Salah paham. Demi rekan kerja samamu sendiri. Kau sampai membius putrimu sendiri. Kalau begitu, besok demi keuntungan. Kau juga akan mengkhianati keluarga An. Terima kasih. Nian Genyao tega membiusku. Cuma demi menyenangkan rekannya. Gubing sudah mengumumkan penghentian kerjasama. Rencananya sudah gagal total. Dia pasti sangat membenciku. Apa kau tidak membencinya? Benci. Tapi aku lebih benci diriku sendiri. Kenapa aku terus menahan sampai sekarang? Apa yang kudapat dari menahan semua ini, malah ditindas makin parah. Memanfaatkan sampai nyawa pun bisa ditukar demi keuntungan. Mulai hari ini, aku tak akan tahan lagi. Keluarga Nian berutang padaku. Akan kuambil kembali sedikit demi sedikit. Baik. Aku akan menemanimu. Kemarin kaulah yang menyelamatkanku.
Iya, Bisa membawaku pergi diam-diam dari situasi seperti itu. Bagaimana kamu bisa melakukannya? aku minta bantuan asistenku. Dia juga bagian dari komplotan itu. Sebelumnya kamu bilang kamu aneh, tak ingat apapun lagi. Tapi kamu paham bisnis. Paham kendali risiko, paham cara bahkan paham penyelidikan diam-diam. Sebenarnya siapa kamu? Aku benar-benar tak ingat siapa diriku. Lupa dirimu bukan berarti kau tak punya kartu as. Kau masih menyembunyikan sesuatu dariku, kan? Aku tidak menyembunyikan apapun. Tak usah jelaskan. Selama ini percaya padamu. Memberimu tempat dan terbuka sepenuhnya padamu. Tapi kau terus menyembunyikan sesuatu dariku. Mulai hari ini, sebaiknya kita jaga jarak sedikit. Kau mewaspadaiku. Aku memang harus waspada. Tak tahu asal-usulmu. Tujuan, masa lalumu. Aku cuma orang kecil pinggiran di keluarga Nian. Kalau kau datang karena itu, kurasa kau bakal kecewa. Ruoshi. Aku tak akan menyakitimu. Terserah. Apa semua informasi soal orang yang mengintai di luar kompleks sudah didapat? Mereka sisa mata-mata lama dari tahun itu. Mereka mengincar Nian Ruoshi untuk menguji gerak-gerik Anda. Tak berani bergerak langsung padaku. Jadi mereka menyerang orang-orang di sekitarku. Perlu disingkirkan? Belum. Simpan semua rekaman pemantauan. Jangan sampai membuat mereka waspada. Kalau tidak, masalah ini bakal menyeret Ruoshi. Mengerti. Selain itu, semua orang asing yang mendekatinya harus segera dilaporkan. Nian Genyao mungkin mau main licik. Baik. Yuan, kalau kamu benar-benar hilang ingatan, sekarang kamu sedang telepon dengan siapa? Direktur Utama. Pihak Gu sikapnya keras. Gubing bahkan tak jawab telepon. Beberapa proyek yang sudah dibicarakan. Sekarang semuanya ditunda. Semuanya tak berguna. Pembatalan kerjasama oleh keluarga An adalah pukulan berat bagi keluarga Nian. Aku tak boleh menyerah, tapi jelas sumber. Mungkin kalau aku tunjukkan sikapku, masih ada peluang. Pergi panggil Nian Ruoshi ke sini. Ruoshi, kamu datang. Badanmu sudah agak baikan belum? Soal kejadian hari itu, cuma salah paham. Gelas air itu diantar pelayan yang salah. Dia sudah kupecat. Ketua Nian mencariku, langsung saja. Ruoshi. Selama ini ayah memang banyak kurang sama kamu. Tapi untuk proyek perusahaan baru kali ini, kamu kerjanya sangat bagus. Semua orang di perusahaan juga lihat itu, jadi aku memutuskan mengangkatmu jadi penanggung jawab utama proyek baru ini. Proyek ini sangat besar. Kalau berhasil, kamu akan punya suara di keluarga Nian. Ada urusan lain? Kamu tidak senang? Saya sangat berterima kasih atas promosi dari Ketua Nian. Kalau tidak, saya permisi kembali bekerja dulu. Nian Ruoshi. Jangan nggak tahu diri. Banyak orang ngincer posisi ini, banyak orang ngincer posisi ini. Ketua Nian kasih aku posisi ini karena kemampuanku memang hebat? Atau karena kamu perlu buktiin sesuatu kekeluargaan? Begitu proyek keluarga An beres kuurus. Orang pertama yang akan kuusir dari keluarga Nian itu kamu. Nian Ruoshi. Hebat juga kamu, ya. Maksudmu apa? Sok apa sih? Penanggung jawab proyek baru?
Memangnya kamu siapa? Karena rencanaku yang kemarin diakui seluruh perusahaan. Karena aku diangkat langsung oleh ayahmu, Nian Genyao. Kau pikir mengandalkan kemampuanmu. Kau cuma lagi beruntung saja. Sebenarnya apa maumu? Pergi bilang ke ayah kalau kau tak mau jadi penanggung jawab ini. Suruh dia serahkan proyek ini padaku. Memangnya kenapa? Karena aku putri sulung sah keluarga Nian. Cuma karena ibumu itu perebut suami. Kau anak haram dari perebut suami orang. Kau punya hak apa lawan aku? Nian Mengyao. Kau bilang ibuku perebut suami orang? Memangnya ibumu bukan? Ibuku bersama Nian Genyao. Dia sama sekali tak tahu kalau sudah menikah. Dia menipu ibuku selama 5 tahun. Sampai sanku pergi, baru tahu kalau dirinya cuma wanita simpanan. Dialah yang membunuh ibuku, menipu ibuku. Dialah membawaku pulang ke keluarga Nian, lalu memperlakukanku tak manusiawi. Nian Roshi, kau gila. Aku cuma akhirnya sadar. Nian Mengyao. Aku tak berutang apapun, aku tak pernah merebut apapun dari. Kalau kau mau benci, bencilah Nian Genyao. Aku tak akan menyerahkan penanggung jawab proyek ini. Kalau mau merebut, cari Nian Genyao. Akhir-akhir ini, setiap berangkat dan pulang kerja, aku merasa ada yang mengikuti. Mungkin itu cuma perasaanmu. Apa kamu tahu sesuatu? Aku tidak tahu. Tapi aku akan melindungimu. Yang ku perlu bukan perlindungan yang menutupi, tapi kebenaran. Akan menangkap dalang di balik ini. Benar. Membunuh pion itu tak ada gunanya. Harus dicabut sampai ke akar. Jadi, selama ini diam-diam mengawasi. Ya, Lalu orang yang tadi mengikutiku mana? dia kabur. Kau sengaja membiarkannya pergi. Kalau tidak kubiarkan dia, petunjuknya akan putus lebih cepat. Sekarang mereka cuma menguji. Mereka belum berani bertindak. Begitu didesak sampai habis, pihak sana akan langsung menaikkan cara mereka. Jadi, aku umpanmu? Maaf, Sebenarnya kamu pernah terlibat masalah apa? aku benar-benar sudah nggak terlalu ingat. Kau mulai lagi pakai amnesia buat mengelaku. Aku tidak mengelak. Aku cuma sedang menyusun langkah dengan cara yang bisa kupikirkan. Yang lain, sekarang aku juga belum tahu. Lalu kenapa kau melindungiku? Mungkin itu naluri. Naluri tidak mungkin hanya tertuju padaku. Pasti ada alasan lain. Ada. Tapi aku nggak bisa kasih tahu kamu. Lagi-lagi nggak boleh semua info pentingmu selalu ditutup-tutupi. Aku benar-benar muak dengan hubungan yang serba setengah benar begini. Sudah terlacak, yang membuntuti terkait sisa-sisa kekuatanmu. Tujuan mereka memang memaksa Anda muncul dan memaksa Anda memulihkan semua kekuatan. Mereka mau memaksaku kembali ke posisiku. Mengacaukan ritmeku. Beritahu semua orang. Terus tutupi semuanya. Sebelum aku benar-benar selesai mengatur semuanya. Jangan bergerak sembarangan. Keamanan Nona Nian. Akan kujaga dekat sepanjang waktu. Di depan orang, jaga jarak. Tapi diam-diam, aku tak akan pernah melepas. Mengerti. Nian An. Sekarang aku jadi penanggung jawab proyek, gajiku juga naik. Nanti aku bisa menghidupimu. Bukan itu maksud. Sekarang belum punya status buat kerja. Aku tampung kamu dulu sekali ini. Bukan numpang, cuma masa peralihan saja. Kalau memang mau pelihara aku sungguhan, juga lumayan. Ruoshi. Kamu benci Nian Genyao? Benci. Kalau begitu, kenapa kamu masih ambil pekerjaan darinya?
Karena dia kasih aku proyek itu bukan karena nuraninya karena dia punya tujuan lain. Tapi nggak apa-apa, proyek ini tanggaku untuk naik. Begitu aku sudah berdiri, dia mau ambil kembali juga nggak akan bisa. Ruoshi, sebenarnya kamu sangat sadar. Kamu selalu pura-pura bodoh buat melindungi diri. Ada orang yang nasibnya memang bagus sekali. Nggak punya apa-apa. Masih bisa mengandalkan pria untuk berdiri teguh. Yang benar, Dia punya orang dalam. Kalau enggak, memangnya dia punya apa? Mau sumber daya, mau kemampuan, mau rela. Dia nggak punya apa. Terus kenapa dia masih bisa tetap di tim proyek utama? Pantes akhir-akhir dia dapat peluang bagus terus. Ternyata dia pakai jalan pintas. ulangi lagi omonganmu barusan. Kenapa? Apa aku salah bicara? Satu perusahaan ini juga tahu kalau kamu naik jabatan karena laki-laki. Semua proposal, data, dan dokumen proyekku kerjakan sendiri. Kamu meragukan kemampuanku, tapi jangan memfitnah dan menjatuhkanku. Kemampuan? Memangnya kamu punya kemampuan? Di keluarga Nian ada begitu, kenapa yang dipilih justru kamu? Kalau bukan karena orang dalam, naik jabatan cuma pakai cara curang. Seleksi perusahaan catatannya, proses audit juga. Kalau tak bisa kasih bukti, itu namanya. Aku tak mau ngomong-omong kosong begini, gimana orang-orang memandang? Kamu sendiri tahu. Mulai sekarang kita jauhi dia saja. Hati-hati, nanti kita ikut naik jabatan karena bantuan orang dalam memalukan. Pantas saja ada masalah selalu bisa Ternyata ada yang pasang badan. Suasana kantor lagi nggak beres. Kamu nggak usah ikut campur. Aku dikucilkan. Iya, Aku bisa bantu jelaskan. ini urusan pekerja, biar aku selesaikan sendiri. Aku nggak mau hidup di bawah bayang-bayangmu. Dibilang aku numpang sama laki, aku malah harus lebih mengandalkan diriku sendiri. Opini publik bisa menghancurkan orang. Aku sanggup menahannya, mau semua orang lihat. Nian Ruoshi bisa berdiri tegak. Yang kuandalkan itu kemampuan, bukan bekingan. Sudah 3 hari aku mentok di celah proyek ini. Di atas kertas kelihatannya stabil, sebenarnya ada banyak kerugian tersembunyi. Aku belum bisa menemukan penyebab. Karena yang kamu cek cuma laporan di permukaan. Maksudnya apa? Keluarga Nian biasa memecah pembukuan buat menutup. Kerugian dipecah ke banyak subproyek. Orang biasa pasti nggak bakal sadar. Pantas, sudah berkali-kali kucocokkan tetap tak ketemu masalah. Mereka sengaja menyisakan titik buta buat orang baru. Makin kelihatan sempurna laporannya. Makin banyak jebakannya. Aku harus menghindarinya gimana? Pertama, semua janji lisan harus ditulis dan distempel. Kedua, semua catatan lama harus ditelusuri ulang. Ketiga, hak dan tanggung jawab proyek harus dibagi jelas. Simpan buktinya secara terpisah. Ini logika operasi modal kelas atas. Pengetahuan bisnis biasa tak mengajarkan ini. Dari mana kamu tahu ini? Mungkin pernah lihat proyek yang mirip. Jawabanmu samar lagi. Kau tak perlu bohongi aku. Wawasan dan pola pikirmu jelas bukan orang biasa. Kalau Ruoshi tahu terlalu banyak, itu bukan hal baik buatmu. Aku tak takut bahaya. Yang kutakuti, orang terdekatku selalu menutup hati dariku. Kau boleh punya masa lalu, punya dendam. Tapi kau tak bisa terus menganggapku orang luar. Aku tak bilang padamu demi melindungimu. Melindungi bukan berarti perlindungan yang sebenarnya memberitahukan agar kami waspada, agar kami berdiri bahu-membahu. Waktunya belum tiba. Kalau begitu, aku tunggu waktu tapi tak akan lagi bergantung padamu tanpa pikir. Akan belajar cara berpikir. Nanti aku akan melindungi diriku sendiri. Proyek baru di kawasan industri. Perusahaan langsung menyerahkannya padamu. Kenapa harus aku? Anak muda layak dibina. Kerjakan yang baik. Kalau proyek berhasil, kamu langsung naik jadi direktur. Di perusahaan ada banyak senior, belum sampai giliranku cuma orang pinggiran. Di dunia kerja yang dilihat, bukan masa kerja.
Anda tak mungkin kasih sumber daya tanpa proyek ini. Ada masalah. Kamu terlalu banyak mikir. Anak muda jangan terlalu curiga. Tenang saja, kerjakan saja dengan berani. Saya bisa terima, tapi saya butuh arsip asli proyek ini. Arsipnya sedang dirap. Setelah disatukan, semuanya akan dikirim ke kamu. Dokumen lama sengaja tidak dibuka. Jangan kirim semua dokumen ke dia. Sembunyikan sengketa sisa pembayaran hipotek tanah. Masalah warisan hak milik. Suruh dia mulai kerja dulu. Begitu mulai kerja, langsung melanggar kontrak. Aku mau lihat kali ini dia bisa bangkit bagaimana. Semua data awal tengah kawasan industri sudah selesai dicek. Semua titik kendali risiko sudah dikunci. Proyek berikutnya bisa lanjut normal. Sekarang kamu ngomong makin pede ya. Aku berdiri dengan buk. Tentu saja aku pede. Jangan senang dulu. Proyeknya belum jalan. Jadi belum tentu berhasil. Proyek yang kupegang pasti nggak bakal salah. Kamu yang pegang. Seluruh rantai pasok proyek yang urus. Persetujuan materi dan koordinasi mitra diatur langsung oleh perusahaan. Kau cuma nama tempelan. Di dokumen wewenang dan tanggung jawab tertulis, aku pegang kendali penuh. Dokumen ID Bendamari. Manusia itu hidup. Kalau kau mau main curang, Aku cuma mau mengingatkanmu. Di dunia kerja banyak perubahan. kalau punya cara, pakai saja. Akan kuhadapi terus. Laporan materi berikutnya. Dan laporan progres. Laporkan langsung ke aku. Tapi penanggung jawab proyek itu Nian Ruosi. Dia cuma urus kerja administrasi. Hak koordinasi yang sebenarnya ada di tanganku. Kalian ikut saja denganku. Nanti keuntungan kalian pasti ada. Siapapun yang ikut Nian Ruosi, pada akhirnya cuma kerja sia-sia. Mau diam-diam menyingkirkan kuat? Kalau begitu, akan kutunjuk apa itu kendali dan pengaturan yang benar-benar hebat. Kak Nian, persetujuan rantai pasokan tertahan. Katanya tak ada instruksi dari atas. Minggu lalu sudah keluarkan dokumen persetujuan. Mereka bilang diterima versi lain, pemberitahuan revisi. Ada yang mengubah instruksi kod, sengaja menghambat lajuku. Kenapa? Jalannya proyek tidak lancar? Kau yang main curang. Makan sembarangan, tapi ngomong jangan asal. Lagi pula. Proyek ini mandek karena tak becus mengatur. Apa hubungannya? Rantai pasok cuma mengikuti pemberitahuan penyesuaian selain kau. Tak ada yang punya Jalur penghubungku. Kau punya bukti? Kalau tidak itu fitnah. Kenapa proyeknya malah macet? Nian Mengyao diam-diam merebut hak koordinasi dan sengaja memperlambat proyek. Dia tak berani melawanmu langsung. Dia cuma berani main licik di belakang. Aku tak mau terus saling menguras dia, tapi harus menjaga hasil proyekku. Jangan melawannya dulu. Makin dia buru-buru merebut kuasa, makin banyak celah yang terbuka. Maksudmu, biarkan dia terus bikin salah. Kalau terlalu sering main curang, celahnya juga akan makin banyak. Proyek kawasan industri yang diberikan Nian Gengyao padaku jelas jebakan. Jalan buntu, tepatnya jebakannya di mana? Ada 3 masalah fatal. Lahannya digadaikan lagi, begitu mulai kerja langsung kena sengketa hukum. Uang muka tahap awal di sini sudah diselewengkan, pembukuannya kosong. Dan ini, kasus sengketa proyeknya belum selesai, semua risiko dialihkan ke penanggung jawab baru. Pantas dia buru-buru melemparkannya padaku, semua lubang jebakan biar aku. Dia mau kamu ambil alih kekacauan ini. Kalau berhasil, nama baik perusahaan. Kalau gagal, kamu yang menanggung. Kalau mundur dari proyek sekarang, itu sama saja, dicap tidak bertanggung jawab. Dia kambing hitamkan kamu, jadi jebak dia lewat proyek itu. Semua bukti pelanggaran sudah kuambil buatmu. Arsip rahasia, kontrak gadai tanah, aliran dana. Semua berkas sengketa sudah lengkap. Gimana kamu dapat arsip rahasia perusahaan itu? Aku punya jalanku sendiri. Ingat, kali ini tak usah lari. Hadapi langsung, balikan keadaan. Aku bisa lakukan itu.
Aku tak mau bergantung pada aku mengandalkan bukti darimu dan penilaianku sendiri. Memecahkan kebuntuan dengan Ini yang terbaik. Proyek industri baru dimulai, tapi dananya tekor 3 juta. Penanggung jawab utama proyek ini, Nian Ruoshi, harus bertanggung jawab utama. Sesuai aturan perusahaan. Harus dihukum, diturunkan jabatan, bahkan mengundurkan diri. 3 juta bukan jumlah Castle. ini kesalahan kerja yang serius. Harus yang menanggung akibatnya. Aku sudah bilang dari dulu, Nggak pantas buat jabatan ini. orang yang naik jabatan karena numpang laki-laki, bisa bikin proyek bagus apa? Lihat, begitu ada masalah malah nyeret seluruh tim kita. Proyeknya rugi. Itu bukan salahku. Bukan salahmu? Memangnya salah siapa? Catatan keuangan aslinya diutak-atik sebelum proyek dimulai dananya digelapkan. Omong kosong doang. Kamu punya buktinya? Aku tak perlu buktikan diri. Besok di rapat pertanggungjawaban internal akan buka semua informasi. Semua informasi. Kurasa kamu mau sekalian hancur, ya? Tekanannya besar. Aku sanggup menahannya. Perlu kubantu meredakan opini publik? Tidak, kekacauan kali ini adalah ujian yang harus kulewati dalam kerja. Aku akan mempermalukan semua orang yang meragukanku di depan umum. Aku akan membuat Nian Mengyao dan semua orang tahu kalau aku tak bergantung pada siapapun. Isi rapat hari ini sederhana. Soal kekurangan 3 juta di rekening, tanggung jawab ini ditanggung penuh oleh Nian Ruoshi. Nian Ruoshi, serahkan surat pengunduran dirimu. Kurangi kerugian departemen kita. Memang harus bertanggung jawab. Kalau berbuat salah, harus tanggung jawab. Aku tidak melakukan kesalahan. Kenapa aku harus Buktinya sudah ada di sini. Kamu masih mau ngeles apa? Akan kubacakan 3 bukti yang kukumpulkan untuk kalian. Kelompok pertama, catatan rekening asli. Dana diselewengkan sebelum proyek dimulai. Kontrak hipotek kedua, tanah bermasalah. Sudah ada sebelum proyek dimulai dan disembunyikan dari penang. Kelompok ketiga, pembagian tanggung jawab. Risiko lama ditanggung petinggi, bukan eksekutor baru. Dari mana kau dapat dokumen ini? Arsip perusahaan, sumbernya legal. Akar Cahaya sengaja melempar proyek ini untuk mengalihkan petinggi supaya baru yang disalahkan. Bukan karena kemampuanku, tapi karena sengaja Jadi begitu. Kamu sengaja menyembunyikan bukti. Aku bukan menyembunyikan bukti. Aku menyimpan bukti dari awal cuma buat melindungi diri. Di tempat kerja, tak ada yang percaya pada keluhan, cuma bukti. Mulai sekarang, proyek ini akan tetap kutangani sepenuhnya. Kalau ada yang sengaja menyebar fitnah, aku akan menindak sesuai aturan perusahaan. Ketua Dewan, kelancaran awal kawasan industri. Semua aku yang berkoordinasi dengan rantai industri. So Nian Ruoshi, dia kuma urus laporan kerja. Pelaksanaan di lapangan aku yang tindak lanjuti. Bagus. Ke depan proyek ini, kamu lanjut kerjasama. Tenang, aku pasti akan kerjasama. Direktur Utama, koordinasi proyek, pengendalian risiko, perbaikan, dan penyimpanan bukti, semua aku kerjakan sendiri. Nian Mengyao tak pernah ikut pekerjaan inti, jadi prestasi tindak lanjut. Di tempat kerja yang dilihat Bukan proses. Proyek berjalan lancar, jadi jasamu. Dia merebut jalur koordinasi, lalu menahan progresku demi mencuri jas. Tidak ada kerugian nyata, tak perlu dipersoalkan. Kalian sama-sama karyawan perusahaan, utamakan tim. Lihat, petinggi cuma peduli hasil. Mereka tak peduli usahamu atau prosesmu. Tak peduli kamu bekerja sekeras apa. Pada akhirnya, hasilnya hanya bisa jadi milikku. Kamu merebut jasa sesaat, tapi tak bisa merebut hasil akhir yang terwujud. Saat proyeknya selesai nanti, tunggu saja sampai ketahuan. Mulai hari ini, mitra kerja, laporan progres, dan persetujuan materi harus lewat pencatatan kunci pribadi saya. Apa ini tidak melanggar aturan? Penanggung jawab proyek berhak membuat buku koordinasi. Sesuai aturan dan sah, catatan koordinasi diarsipkan secara real-time, disahkan secara real-time. Manajer Nian. Sekarang, kami harus ikut perintah siap. Aku cuma akui tanda tanganku dan instruksi yang terdaftar di sistem. Pesan titipan tidak berlaku, tak usah jalan. Mengerti.
Langkahmu tadi sangat mantap. Karena ada yang mencuri jasa diam-diam, akan kunci semua proses. Mulai sekarang, tak akan ada yang bisa merebut jasamu, menghambat kemajuanmu. Aku tak mau lagi cuma bertahan pasif. Aku akan langsung membangun dunia kerjaku sendiri. Sejak aku dibuntuti, diasingkan dan dijebak. Setiap kali aku paling putus asa, kamu yang diam-diam membantuku. Mungkin cuma kebetulan ketemu. Bukan kebetulan. Kamulah yang di belakangku, diam-diam melindungiku dari masalah, meninggalkan jalan keluar dan menyimpan bukti. Padahal kamu jelas untuk membereskan semuanya buatku, tapi kamu terus tidak muncul, membiarkanku tumbuh sendiri. Aku tidak bisa hidup menggantikanmu. Bisa melindungimu sementara, tapi tidak seumur hidup. Jadi kamu harus belajar tumbuh sendiri. Yang kamu sembunyikan bukan untuk mencelakaiku, tapi untuk memaksaku mandiri. Ya, Kamu memikul beban yang sangat berat, benar begitu? benar. Ada musuh, ada dendam. Ada hal yang tak bisa kuhindari. Betul. Kau mendekatiku. Sebenarnya memanfaatkanku atau tidak? Tidak pernah. Dalam semua rencana dan kesabaranku, satu-satunya orang tak ingin kulukai adalah Kau punya rahasia. Tak minta kau cerita semuanya. Aku menerima MU yang tak sempurna. Kau punya masa lalu. Aku punya masa kini. Tapi aku sudah memutuskan. Anyu. Aku suka padamu. aku takkan mengecewakanmu. Nian Ruosi keterlaluan sekali. Bertindak semaunya sendiri. Sekarang semua orang cuma dengar dia saja. Tim kita tidak dianggap. Memang sekarang prosedurnya jadi sangat ketat, tak ada celah sama sekali. Prosedur ketat untuk menghindari celah ulah manusia, dulu prosedurnya longgar. Makanya ada yang mengubah perintah, menyabot sumber daya, dan mengaku jasa orang lain. Kamu sedang menyindirku? Aku menyindir pelanggaran di tempat kerja. Kalau begitu, kamu memang jadi tak usah merasa bersalah. Jangan terlalu sombong. Kemampuanku jelas terlihat. Kenapa aku harus rendah hati? Makin tak bisa menggerakkannya, ketua direksi, makin aku merasa dia berguna. Kalau begini terus, aku benar-benar akan ditekan olehnya. Data perhitungan proyek terbaru meleset 0,3. Kesalahan Sermei ini. Nian Ruo 11, kamu juga bisa melakukan. Apa kamu tahu, kamu hampir bikin salah hitung anggaran? Kamu memang nggak cocok jadi penanggung jawab proyek ini. Selisih 0,3 itu nggak besar, kan? Kalau hal kecil dibiarkan, besar pasti salah. Menurutku, kamu itu terlalu nggak fokus dan kerja asal-asalan. Penyimpangan data bukan kesalahan perhitungan. Itu selisih wajar karena harga pasar bahan baku berubah real time. Aku sudah sisakan batas kendali risiko buat fluktuasi. Perubahan masih terkendali, nggak akan memengaruhi anggaran keseluruhan. Kamu cuma cari-cari alasan. Aku bukan cari alasan. Semua kontrol risiko terbuka dan dicek. Semua perubahan kulaporkan dari awal. Kalau kamu tak paham yang profesional, jangan asal menggiring opini di sini. Perkembanganmu belakangan ini. Aku lihat sendiri. Aku menjalankan tugasku. Kemampuanmu sangat bagus. Sayang, kamu terlalu keras tak tahu cara berpihak. Aku cuma memihak yang bukan memihak karena perasaan. Di dunia kerja tak ada kekuatan mutlak. Tapi bisa ada sikap yang mutlak. Kalau kamu mau tunduk padaku sepenuh hati, sumber daya keluarga Nian ke depan bisa kuberi lebih banyak untukmu. Anda mau saya sepenuhnya menuruti kendali Anda. Orang pintar tak perlu aku jelaskan terlalu gamblang. Saya bisa setia pada perusahaan, tapi tak akan setia pada tipu daya pribadi. Kamu masih dendam soal jebakan di proyek sebelumnya. Aku cuma bicara benar atau tak menyimpan dendam pribadi. Kau terlalu bersih. Di lingkaran proyek ini, orang yang terlalu bersih tak akan melangkah jauh. Aku cuma ingin menempuh jalan yang benar-benar bersih. Gadis ini sangat cakap.
Sayang, dia terlalu keras kepala. Kalau dia bukan orangku. Cepat atau lambat bakal jadi ancaman. Pemeriksaan selesai. Nian Genyao puluhan tahun terus mencuri data teknologi keluargaan. Sebagian besar industri inti grup yang dibangun dari hasil curian itu. Rantai buktinya lengkap, Semua bukti dan kesaksian. Buktinya tak terbantahkan. terus kumpulkan kekuatan. Jangan masuk terlalu cepat. Kapan Anda akan buka identitas dan mulai bertindak? Tunggu sampai Ruoshi benar-benar berdiri teguh. Aku ingin dia punya keyakinan dan kedudukannya sendiri dulu. Aku akan mengakhiri dendam dan urusan lama, lalu memberinya ketenangan dan masa depan. Mengerti, siap menunggu perintah kapan saja. Tadi menelepon siapa? Teman lama, membicarakan urusan pribadi. Kau tak perlu sengaja. Aku percaya padamu. Kau tak takut aku menipumu. Kau bisa menyembunyikan ide, tapi tak bisa menyembunyikan kau tak akan mencelak. Itu sudah cukup. Semua permainan ini segera berakhir. Semua dendam akan kubalas satu persatu. Semua kepedihan akan kuhapus untukmu. Akar tahun gemerlap menekanku di satu sisi, tapi di sisi lain ingin merangkulku. Aku tak paham maunya dia. Karena dia sudah melihat nilaimu. Saat ini, kaulah orang paling bisa mewujudkan hasil dan paling berprestasi di keluarga Nian. Kenapa dia masih menargetkanku? Karena yang dia butuhkan bukan orang berbakat, melainkan bidak yang bisa dia kendalikan. Perkembangan keluarga Nian bergantung pada permainan hati dan memperhitungkan bawahan. Di balik grup Nian, memang dari awal tidak bersih. Apa maksudnya? Bukan cuma itu. Kalau kamu makin naik ke atas, kamu bakal makin menyentuh info intinya. Itu masa lalu kelamnya. Benar, setiap langkah yang kamu ambil sekarang sedang mendekati kartu trufnya. Aku nggak mau terus dipukul tanpa melawan. Tahun gemilang sering memasang jebakan, memihak lalu menekan. Aku harus cari tahu semuanya, rahasia apa yang dia sembunyikan. Kau yakin mau ikut permainan ini? Aku harus cari tahu. Hanya pegang semua data. Baru aku bisa benar-benar lindungi. Risikonya besar. Aku sudah bukan diriku yang gampang dipermainkan. Aku bisa bantu kau, tapi aku tak bisa memutuskan untukmu. Aku harus cari tahu sendiri, kumpulkan bukti sendiri, dan bereskan sendiri. Aku akan mengandalkan diri sendiri untuk merobek topeng malu keluarga hutan. Proyeknya makin lama makin bak. Dia mau bangkit sebentar lagi. Bangkit. Tanpa izinku, dia tak akan bikin kekacauan besar. Tunggu proyeknya benar-benar jalan. Aku akan ambil semua jasanya. Lalu ku tendang dia pergi. Menemukan banyak kejanggalan di kasus lama. Proyek inti keluarga Nian. Semuanya punya sumber yang tak jelas. Akhirnya kau menyentuh inti masalahnya. Kejanggalan ini adalah rahasia pribadinya. Kalau kau terus naik lagi, akan menyentuh kebenaran tertinggi. Aku siap. Aku juga siap. Ruo 11. Aku ingin magang di keluarga Nian. Hah? Kenapa mendadak sekali? Perlu membaur ke masyarakat modern. Bekerja adalah cara terbaik. Lagi pula aku bisa membantumu di sisimu. Dengan jenius sepertimu di sisiku, aku jadi tak perlu curang. Aku pasti cari cara buat masukin kamu. Duduk dulu, bagian personalia urus berkasmu. Hari ini biasakan diri dulu lingkungan sini. Lihat-lihat materi dulu. Baik.
Jadi kamu orang titipan yang dibawa masuk oleh Nian Ruoshi? Katanya kamu bahkan masuk tanpa CV. Nian Ruoshi sekarang makin hebat ya. Baru punya kuasa sudah masuk-masukin orang ke perusahaan. Yang baru datang itu, bahkan wawancara saja tidak. Tapi memang cantik sih. Kalau tidak begitu, bagaimana cari Menurutku, dia naik juga cuma lewat cara itu. Dia sangat mampu. Mampu apa? Mampu menyajikan teh dan menuang, tetap saja jago menjilat atasan. Sistem pengelolaan klien perusahaan kalian punya celah keamanan. Apa? Ini mustahil. Kami butuh 3 bulan pun belum selesai. Kau bagaimana bisa melakukannya? Inilah kemampuanku. Apa maksudnya? Hebat juga, ya. Astaga. Orang zaman dulu, sekarang bahkan sudah bisa ngoding. Hebat banget lagi. Ini semua transfer dana dan surat transaksi di komputer Nian Genyao. Aku sudah lihat sekilas. Pembukuan keluarga Nian bermasalah besar. Setidaknya ada 3 perusahaan cangkang yang membantunya memindahkan aset. Diduga terlibat pencucian uang. Direktur An, apa rencana Anda? Selidiki sampai jelas, lalu siapkan buktinya. Siapkan sampai sejauh apa? Sampai dia tak punya kesempatan bangkit lagi. Mengerti. Zeleng itu, Tuan An. Tuan Besar senang tahu Anda sudah ditemukan. Beliau ingin tahu kapan Anda akan kembali. Sudah waktunya. Jamuan malam kembalinya pewaris keluargaan. An Yu ternyata belum mati. Tidak mungkin. Semua jejak sudah dibersihkan. Mereka pasti tak akan menemukan apa-apa. Bagus juga. Sekalian pakai kesempatan ini buat memperbaiki hubungan dengan keluargaan. Meng Yao, kau hari ini cantik sekali. Katanya Pueris keluarga akan datang hadir. Dia bujangan tajir idaman. Iya, katanya tinggi, ganteng, dan Meng Yao, harus manfaatkan kesempatan ini. Aduh jangan baji. Soal beginian, tetap harus lihat jodoh juga. Jodoh apa segala, Camus et Baini, pewari keluarga en pasti suka Camus. Betul. Adik, Kenapa hari ini datang sendirian? mana pasangan dan Samu? Dia nggak ikut datang sama kamu? Para tamu sekalian, terima kasih kedatangan kalian. Berikutnya, mari sambut Tuan An Yu, pewaris grup An. Tepuk tangan. Kok bisa dia? Mana mungkin? Semuanya, aku An Yu. Pertama, selamat datang di keluargaan kami. Beberapa waktu lalu terjadi sedikit kecelakaan. Aku kehilangan ingatan dan baru belakangan kembali ke keluargaan. Dia tuan besar An yang sangat misterius. Katanya sejak kecil dibesarkan di luar dan belum pernah muncul di depan publik. Oh, Tuanan. Aduh, kan benar kataku. Tampan sekali. Mana mungkin orang biasa? Waktu Anda terluka terakhir kali, putriku Rux yang merawat Anda, benar? Tuan Nian benar. Nian Rux yang menyelamatkanku. Aku pasti akan membalas budi. Sudah seharusnya. Keluarga Nian kami dan keluarga N. Tapi, aku pasti akan membalas siapapun yang menyimpan dendam padaku. Gu Bing. Nian Genyao.
Ini bukti semua perbuatanmu. Apalagi yang mau kamu katakan? Fitnah. Ini jelas jebakan untuk menjebakku. Kau mengirim pembunuh ke hotel untuk membunuhku. Buktinya sudah jelas. Masih mau mengelak? Ruwashi, Ruwashi. Aku ini ayah kandungmu. Bilang padanya, mohon belas kasihan. Ruwashi. Nian Genyao, dosamu tanggung sendiri. Ruwashi, Ruwashi. Selesai sudah. Semuanya habis. Keluarga Entamat. Aku sudah tak punya apa-apa. Ruoshi. Maaf. Aku bukan sengaja menyembunyikannya darimu. Sebelum ingatanku pulih. Aku memang tidak tahu kalau aku ini Anyu. Setelah ingatanku pulih, aku ingin langsung memberitahumu. Tapi aku takut. Takut apa? Takut aku merasa kau memanfaatkanku. Tetap di sisiku. Hanya karena Putri Nian Genyao. Benarkah? Ruoshi. Aku suka padamu. Bukan karena siapa dirimu. Tapi karena kamu adalah dirimu. Yang seumur hidup ditindas. Tetap bertahan mati-matian. Yang itu, hidupmu sendiri saja sudah nyaris tak sanggup. Tapi masih bilang mau mengajakku melihat dunia. Yang itu, dirimu yang bilang ingin bangkit dengan kekuatan sendiri. Anyu. Aku butuh waktu. Setelah tahun Tuan Nian, Presiden Direktur Grup An sudah tiba. Silakan suruh dia masuk. Ruoshi. Akhirnya kamu mau menemuiku. Direktur An, Grup Nian berharap bisa menjalin kemitraan strategis dengan Grup An. Syarat dan dokumen ada di sini. Anda bisa lihat pelan-pelan. Ruoshi. Setahun ini kamu bekerja dengan sangat baik. Nilai pasar Grup Nian di tanganmu sudah naik berkali-kali lipat. Terima kasih. Aku tak mau berhenti di sini. Aku mau naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi aku mau memanfaatkan koneksi dan sumber daya Anda sebagai Presiden Grup An. Bisa, Direktur Nian memakainya bagaimana? Pakai saja sesukamu. Baik.